Tahun ini, musim kemarau nyaris berlangsung sepanjang tahun. Sebagai kota kecil yang berada di daerah pesisir, yang penduduknya hanya bergantung dari hasil laut dan juga ladang, mereka pun mengeluhkan dengan adanya cuaca panas yang ekstrim ini membuat para petani kewalahan. Aduh, bagaimana ini mbah? Ladang kita tidak bisa diolah mbah, tidak bisa menampung air hujan sama sekali. Kacang saja tidak bisa ditanam. Keluh Padar kepada lelaki tua yang tengah duduk di atas gubuk yang berada di tengah-tengah sawah. Lelaki tua yang bernama Mbah Man itu pun menghisap rokoknya secara dalam-dalam, kemudian menjawab perkataan dari Padar. Halah, entah dar-dar. Sawah juga hanya bisa ditanami jagung, polo hijau. Padinya libur dulu. Sudah bosen aku itu makan nasi jagung terus. Beras mahal lagi. Obrolan itu berlangsung hingga menjelang maghrib sebelum keduanya memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Di tengah jalan, Mbah Man yang kala itu menuntun sepeda bermuatan kayu bakar berpapasan dengan Tohirin yang sedang mengengkol motor bututnya sembari terus memaki. "Tolai wis motormu itu buat beli beras," canda Mbah Man kepada Tohirin yang kala itu wajahnya sudah dipenuhi dengan peluh. "Iya mbah, pusing aku mbah. Sudah musim kemarau, banyak cobaan lagi, hama pada keluar mbah. Tanaman jagung dan polowijoku rusak semua," jawab Tohirin kepada Mbah Man. "Duh, lah emang tidak kamu semprot Torin?" "Ya tak semprot mbah. Masalahnya aku itu belum tahu hama apa yang merusak tanamanku mbah," jawab Tohirin sembari menyandarkan motornya ke arah pohon akasia. "Waduh, dah jangan-jangan tikus Rin. Musim kemarau begini kan banyak tikus keluar dari lumbung dan juga sawah Rin." Bersamaan dengan itu, suara azan maghrib pun mulai bersahutan dari musola menginterupsi pembicaraan mereka. "Wes Larin, motormu itu tuntun saja. Sudah maghrib, sudah surup, wayai kita pulang," ucap Mbah Man, kemudian berpamitan melanjutkan perjalanan pulangnya. Ya, di desa Sandikala ataupun waktu saat senja di mana matahari telah tenggelam menyisakan rona merah di langit menjelang maghrib. Saat itu, para warga percaya jika terjadi pembauran antara dua dimensi, antara manusia dan juga makhluk tak kasat mata, sehingga semua pekerjaan harus dihentikan dan mulai bersih-bersih diri. Pamali jika masih berkeliaran di luar rumah atau masih bekerja. Selepas waktu maghrib, Mbah Man kala itu duduk sembari menghisap rokoknya di teras rumah. Suasana nampak sepi, hanya terdengar suara jangkrik, dan tak lama kemudian istrinya pun duduk menemani sembari membawa singkong rebus. "Mbah, tadi di musola itu orang-orang kok pada mengeluh semuanya. Katanya tanamannya di sawah mulai rusak. Sebagian jagung mereka juga hilang seperti dicuri orang." Mbah Man kala itu langsung mencomot satu singkong yang masih mengepulkan asap. Sembari mengunyah, ia menanggapi, "Lah kok tahu kalau dicuri orang?" "Lah ya pasti toh pak. Lah soalnya kalau itu hama, pasti jagungnya masih ada tapi rusak. Ya paling tidak di bawah batangnya itu ada bekas rontokannya. Lah ini bersih, jagungnya itu hilang semua kok," jawab istrinya sembari mengambil ubi rebus. "Paling itu tikus bu. Tadi lo aku ketemu Tohirin. Tohirin itu ngomong kalau sawahnya rusak akibat hama." "Tikus ndak sirang paling pak," istrinya menimpali dengan maksud berseloroh jika yang dimaksud tikus kepala hitam itu merupakan seorang manusia. Begitulah kehidupan Mbah Man di setiap harinya hanya bercengkrama dengan sang istri, karena anak dan juga cucunya telah berumah tangga semuanya. Rumah kecil yang berada di ujung desa dan di depan rumah terdapat jalan setapak menuju ke arah sawah. Sesekali untuk membunuh rasa sepi, Mbah Man pun menonton TV tabung yang ia miliki. Akan tetapi ia lebih senang jika duduk santai di teras rumah bersama sang istri. Tiba-tiba saja kala itu terdengar langkah beberapa orang warga melintas di depan rumahnya sembari membawa senter, lampu semprong dan juga celurit. "Monggo mbah," sapa salah seorang warga. Lah yo mampir dulu toh. Lah kok rame-rame begitu mau kemana?" tanya Mbah Man kepada warga itu. "Mau kemit sawah mbah."
"Pengen tahu siapa sih biang keladi yang sudah merusak tanaman kita?" sahut salah satu warga. "Ya, kemit merupakan kegiatan bermalam dengan maksud menjaga suatu tempat. Misalnya kuburan orang yang meninggal di malam-malam tertentu karena diyakini akan dimaling orang untuk ilmu hitam. Ataupun sawah untuk mengetahui kondisi sawah malam hari, apakah ada pencuri atau masalah pengairan." "Lah kok sampai dikemit begitu? Apa separah itu toh masalahnya?" tanya Mbah Man. "Iya mbah, di desa sebelah itu sampai gagal panen. Tanaman jagungnya masih berdiri utuh, tapi jagungnya hilang semua," jawab warga itu sembari mendengus kesal. Sepertinya permasalahan di desa sebelah sudah mulai menyerang desanya. "Ya sudah ya mbah, kami lanjut dulu." Mereka bertiga pun pamit kepada Mbah Man. "Gagal panen? Benar-benar paceklik ini mbah," ucap Mbah Dok dengan nada khawatir. Ya, Mbah Dok adalah nama dari istri Mbah Man. Kemudian Mbah Man pun langsung segera mengajak istrinya masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Ia pun berkata kepada istrinya akan segera memanen singkong dan juga cabai di ladang agar tidak ikut kemalingan. Hingga akhirnya hari esok pun tiba. Terkopoh-kopoh Tohirin berjalan menuju rumah Mbah Man. "Mbah Man, mbah, sudah ketemu pelakunya mbah, ilmu hitam," ucap Tohirin sembari terbata-bata. Mendengarkan hal itu, Mbah Man pun langsung menghentikan aktivitasnya memberi makan ayam-ayamnya. "Lah yo mbok pelan-pelan Torin, sini duduk dulu sini. Ceritanya itu yang benar." Tohirin pun lantas duduk pada bangku panjang yang tengah ditunjuk oleh Mbah Man. Tanpa adab, ia langsung tenggak secangkir kopi milik Mbah Man hingga tandas. "Dasar bocah edan," ucap Mbah Man kepada Tohirin. Tohirin kala itu menarik nafas panjang sebelum mulai bercerita. "Ilmu hitam ini mbah, Kang Ri, Kang To, dan Kang Min yang kemit tadi malam di sawah sudah membuktikannya mbah." Ya, Mbah Man tahu ketiga nama tadi adalah warga semalam yang hendak kemit ke sawah. "Loh, kamu kok ngomong kayak gitu Rin? Apa buktinya?" Tohirin pun langsung melanjutkan ceritanya. Ya, setibanya di sawah, kala itu Kang Ri langsung menyalakan lampu semprong kemudian ditaruh di rompok. Ya, rompok merupakan julukan dari sebuah gubuk yang berada di tengah-tengah sawah. Sedangkan Kang Min setelah menyulut rokok, ia memeriksa tanaman jagung di setiap petak sawahnya. Begitu juga Kang To, kala itu langsung mengecek kondisi sawahnya sendiri. Menganggap semuanya masih aman pada posisi masing-masing, Kang Min pun langsung menyusul Kang Ri yang masih berada di rompok. Akan tetapi, Kang To masih belum kembali. "Loh, kemana ini orang?" tanya Kang Ri. "Masih ngecek sawah. Paling juga sekalian buang air kecil di sungai," jawab Kang Min. Hanya berselang sebentar, Kang To pun berlari menyusul mereka. "Kamu ini kenapa Toto?" tanya Kang Ri seraya turun dari rompok. "Sudah nggak usah tanya dulu, ayo bawa sentermu. Tadi aku melihat sesuatu seperti orang berjongkok di tengah sana. Tak sentri hilang orangnya." Kang To langsung segera memimpin teman-temannya itu ke tempat yang ia maksud. Sepi, tidak ada apa-apa di tengah sawah itu. Kang To pun kala itu celingak-celinguk untuk mencari. Ia yakin tadi ada sesuatu besar seperti orang jongkok di tengah sawah itu. Kang To pun celingak-celinguk. Ia yakin tadi ada sesuatu besar seperti orang jongkok di tengah sawah. Kang Min pun langsung membuang puntung rokoknya. "Serius Kang, tadi di sana orangnya." Kang Ri pun menegur perdebatan mereka. Akan tetapi matanya terus menatap ke arah lain. Sudah. Apa kalian tidak sadar? Ini tonggak jagung kok kosong, nggak ada jagungnya yo." Menyadari ucapan dari Kang Ri, Kang Min pun segera menyibak jejeran tonggak-tonggak jagung. Dan benar saja, separuh ladang tonggak itu kosong seperti habis dipanen seseorang, menyisakan bagian tepian ladang yang masih tampak normal. "Beh, manusia apa yang bisa memanen jagung tanpa bersuara dan nampak membopong jagung-jagungnya keluar dari sawari?" geram Kang Min. Yang diajak berbicara pun kala itu tidak menyahut. Kang Ri terus berjalan menunduk ke arah Kalen. Ya, Kalen merupakan julukan dari sebuah sungai kecil yang berada di sawah. Matanya terus menyipit menajamkan penglihatannya. Di tepi Kalen terdapat tanah yang nampak seperti digali tidak beraturan. Jelas bukan hasil cangkul. Lubangnya yang cukup lebar seolah bisa dimasuki seekor ayam ataupun kelinci.
namun tidak cukup dalam hingga menembus Kalen bila memang itu lubang ular sawah. Di mulut lubang, Kangri kala itu memungut sebonggol jagung yang masih terbungkus oleh klobot. Tetapi jagung itu telah rusak oleh bekas gigitan atau cakaran dengan bekas hitam. "Lengulori?" tanya Kang Min yang ternyata membuntuti Kangri. "Bukan, tidak tembus Kalen. Ini coba lihat, kira-kira hewan apa yang makan jagung ini?" Kangri pun memicingkan mata mengamati bonggol jagung itu. "Hanya harimau kesurupan saja yang berkelana dari alas turun ke dataran dekat daerah laut. Kalau menurutku itu tikus, tikus trontong." Kangri kali itu belum membuka suara saat Kangto kembali menyusul mereka dengan tergopoh-gopoh. Dengarin baik-baik, suara apa itu?" Semuanya pun hening menajamkan telinga. Namun anehnya, suara itu terus berpindah ke sisi lain ladang setiap sinar senter mencoba mengejar asal suara. Suara berlarian itu berpindah ke sisi lain, begitu seterusnya hingga terdengar suara itu semakin jelas. Sadarlah mereka, ini bukan suara seseorang. Suara itu semakin dekat dan semakin ramai. Kangri menggenggam erat celurit tangannya, sementara Kang Min mengarahkan senter di mana suara itu terakhir menuju sebelum diam. Dan tiba-tiba saja mereka kembali dikejutkan saat senter itu mengenai sesuatu berwarna hitam legam sebesar indukan kucing dan bermata bulat merah nyalang sedang tiarap di bawah rimbun tonggak jagung. Di depan kakinya terdapat beberapa jagung seperti membentuk benteng, diikuti oleh titik-titik merah lain di belakang makhluk itu. Kang Min pun menyenteri sekeliling dan tersadarlah mereka terkepung lautan titik-titik merah. "Duh Gusti, makhluk apa itu?" Suara Kang Min bergetar, nyalinya perlahan ciut. "Simbo, waktu mendongeng dulu, setiap yang merah-merah matanya pasti setan, Kang." Kangto juga lebih bergetar. Makhluk hitam sebesar indukan kucing itu menggeram dan tampak tubuhnya mengambang. Entah dia masih tiarap atau sudah berdiri, yang jelas ukurannya sebesar orang berjongkok seperti kata Kangto. "Apa ini wujud babi ngepet sawah?" Setelah berkata demikian, Kangri pun seolah-olah mengomando teman-temannya. Ia lantas lari melompati Kalen, kemudian Kangto yang tunggang langgang menyusul dirinya. Sementara Kang Min kala itu seolah-olah merekam jelas makhluk itu dalam mata dan ingatannya sebelum mengencangkan sarung yang diikatkan di perut lalu lari mengejar rekan-rekannya. Pagi itu, cerita 3 orang kemit sawah itu pun menjadi topik hangat di desa. "Kangto tadi ke sawahnya lagi, Mbah. Jagungnya bersih, tapi tidak ada bekas kaki makhluk-makhluk itu. Hanya bekas tapak kaki mereka bertiga semalam," ucap Tohirin kembali mengakhiri ceritanya. Akhirnya, setelah menyimak cerita dari Tohirin dengan hikmat, Bahman pun kala itu langsung menanggapi. "Ya wis, setelah ini aku tak ke sawahnya Yanto. Sudah, kamu pulang saja dulu sana. Dan jangan menyebarkan desas-desus ilmu hitam ini dulu. Nanti warga makin panik." Tohirin pun langsung berpamitan kepada Mbahman sembari celingak-celinguk mencari sesuatu. Selepas kepergian Tohirin, Mbahman pun kala itu langsung bergegas mengambil topi pandan dan sepedanya hendak menuju sawah Kangto. Dan sesampainya di sawah, ia tidak menemukan keberadaan Kangto. Setelah menaruh sepeda di bawah pohon pisang di seberang Kalen, Bahman pun langsung menyusuri tepian petak sawah mencari lubang yang dimaksud dari Tohirin. Lubang itu masih ada, nyaris tertutup bongkahan tanah sawah. Bahman berjongkok mengamati. Ia setuju dengan Tohirin, ini bukan sarang ular. Dugaan itu diperkuat oleh beberapa helai rontokan rambut atau bulu berwarna hitam di dalam lubang itu. Bulu itu ia taruh di telapak tangan, ia amati baik-baik. Terlalu panjang dan kaku untuk disebut bulu, tapi ini bukanlah rambut. Tikus. Kabar serangan sekelompok tikus hitam sebesar indukan kucing bermata merah dengan cepat menyebar ke penjuru desa. Bahman telah mengklarifikasi temuannya kepada warga bahwa makhluk itu adalah tikus. Sementara ini, kabar ilmu hitam cabang babi ngepet sawah telah teredam. Tohirin menjadi pelopor bagi petani desa untuk mulai mengamankan tanaman jagung mereka. Orang-orang sawah yang biasanya untuk mengusir burung kini merangkap ganda menakut-nakuti tikus.
Kasihan dia harus kerja 2 shift, siang malam. Bagi petani kaya yang memiliki berhektar-hektar sawah, memasang pagar listrik mulai diminati. Sementara petani pas-pasan semacam Thohirin seketika menjadi seniman barang-barang bekas menciptakan jebakan tikus. Toko penjual obat tikus laris diburu warga. Jebakan itu disebar ke berbagai bagian sawah. Amboi meriah sekali hari-hari itu. Kemit sawah tetap dilakukan oleh beberapa warga. Harap-harap cemas warga menanti hasil buruan mereka. Akan tetapi harus menelan kekecewaan kembali. Hingga beberapa hari berikutnya tak satu pun jebakan berhasil memakan korban. Kurang ajar. Tikus atau demit apa gimana? Kok licin sekali sih ditangkap? Ungkapan kegusaran semacam itu sering terlontar dari warga. Sementara jagung masih terus saja hilang. Hingga akhirnya malam itu Thohirin pun nekat melakukan kemit sawah seorang diri. Berbekal senter dan juga celurit, ia mulai menyusuri tiap bagian 3 petak sawahnya. Berhati-hati ia menjaga langkah agar tidak menginjak jebakan tikus. Semuanya aman, tidak ada tanda-tanda kemunculan kelompok tikus itu. Menjelang tengah malam, kantuk pun tidak bisa lagi ia tahan. Akhirnya ia bergelung dalam sarung di atas rompok. Terlelap dalam tidurnya, Thohirin pun kala itu mendengar suara bergedebuk di dekat rompok. Malas-malas ia membuka mata, tangannya menggapai mencari senter, namun benda itu tak kunjung ia temukan. Mata Thohirin membelalak dengan leher terjulur ke arah sumber suara. Kemudian Thohirin pun berhadapan dengan sesosok mata merah nyalang dari makhluk hitam legam sebesar indukan kucing. Hanya sendiri tanpa kawan. Bergetar bibir Thohirin berucap, "Makhluk apa kamu?" Makhluk itu menggeram sesaat. "Aku di sini hanya meminta sedikit apa yang kamu tanam. Hanya sesuapanku dan untuk anak cucumu. Kamu kok tega ingin membunuhku? Jika kamu tidak terima dengan apa yang aku lakukan, akan aku habisi semua jagung dan palawija. Hei manusia, hentikan perilaku yang buruk. Jangan sombong, jangan serakah," ucap sesosok itu secara tiba-tiba. Mendengarkan hal itu, Thohirin pun tak bisa berucap apa-apa. Ia hanya bisa terdiam kaku sendiri. Dan tiba-tiba kedua pipinya memerah sendiri melalui tamparannya untuk menyadarkan bahwa makhluk bermata nyalang itulah yang berbicara. Kembali terbata-bata, Thohirin pun berucap, "Kamu siapa?" Sebagai jawaban, di tengah kegelapan yang hanya bersinarkan rembulan, makhluk itu mengembangkan dirinya berbalik arah lalu berjalan meninggalkan Thohirin. Saat itulah mata Thohirin melihat makhluk itu adalah perwujudan tikus. Tanpa menunda tempo, Thohirin pun langsung berlari meninggalkan sawah. Dicampakkannya senter, celurit, bahkan sandalnya. Ucapan makhluk itu seperti ancaman teror yang bergema di telinga Thohirin lalu menjamur di kepala warga desa. Cerita Thohirin yang menyambar dari satu telinga ke telinga lain menjadikan desa terbagi dalam beberapa kubu tanpa bermusyawarah, tanpa peresmian dan tanpa SOP alias dadakan tak terencana. Kubu satu menganggap itu hanya halusinasi dan mimpi Thohirin semata-mata sebab tak ada bukti konkret ataupun saksi penguat. Biarpun mimpi, bisa jadi itu adalah wasiat, peringatan. Ini adalah kontra dari kubu kedua, yaitu kubu yang menganggap apa yang dialami Thohirin, entah itu mimpi atau nyata, itu merupakan tanda sebuah teror dari makhluk atau seperti yang sudah disepakati adalah tikus. Ya, tikus siluman. Kubu ini memutuskan untuk memperkuat keamanan sawah. Teror tikus siluman merebak dan menjadi obrolan sangat hangat di desa. "Bah, apa benar makhluk itu tikus siluman?" tanya Mbah Dok saat duduk santai di teras rumah dengan Mbah Man dan juga Pak Dar yang sedang bertamu. "Siluman atau tidak, selayaknya kita tahu, kita hidup di dunia yang berdampingan dengan dunia lain. Jadi jangan saling mengganggu. Tetapi kita manusia juga jangan merendahkan diri dengan menaruh takut pada mereka." Papar Mbah Man seraya menghisap rokok lintingannya secara dalam-dalam. "Terus menurut sampean kita harus bagaimana, Mbah?" timpal Mbah Dok sembari menunggu suaminya itu menjawab pertanyaan dari Pak Dar. "Dilihat saja,
Sudah terlanjur kedua belah pihak menabuk gendang perang. Rupanya tikus siluman itu tidak main-main dengan ancamannya. Semakin warga memperketat keamanan sawah, semakin habis jagung dan berbagai tanaman seperti singkong, ubi-ubian, kacang panjang, cabai, tomat, serta koro. Tikus itu juga mulai menunjukkan eksistensinya kepada para petani yang gemit. Diiringi suara cicit dan suara langkah berkejaran, kawanan tikus yang menyerang petakan sawah, mengambil jagung atau apa yang tertanam dalam tanah secara diam. Lalu apabila terpergoki mereka pun menggeram dan melempar tatapan penuh ancaman, kemudian lari menjauh dari persawahan, hilang ditelan gelap tanpa ada satupun yang tertangkap. Suara kentongan pun dipukul tak beraturan, memecah sepi di tengah sawah sebagai tanda seorang petani melihat keberadaan tikus siluman dan berupaya meminta bantuan petani yang sedang gemit lainnya. "Ayo kejar!" Salah seorang mengomando petani lain mengejar tikus itu, tak peduli banyak tonggak jagung yang roboh akibat terjangan mereka. Gerombolan tikus itu bergerak bersama menuju satu arah keluar dari persawahan. Tikus terbesar, yaitu tikus yang pernah berhadapan dengan Tohirin, berada di barisan paling belakang seolah-olah memastikan kawanannya tidak ada yang tertinggal. Aneh, sekuat apapun warga mengejar, seolah-olah semuanya melambat. Tikus itu bak melesat bagai anak panah, nyata di depan mata namun tak tergapai. Sabetan celurit ataupun lemparan batu dari warga hanya seperti menebah kehampaan. Nihil. Kawanan itu lolos sepenuhnya, manakala tikus besar itu mulai berlari. Saat itulah kawanan itu lenyap dari pandangan secara tiba-tiba. Teror yang terjadi tak henti sampai di sana. Salah seorang petani yang hendak memanen cabai, tomat, dan kacang panjang dibuat tertegun dengan tanamannya yang membusuk dan daun yang rusak berguguran. Jelas sekali akibat termakan ulat. Beberapa ulat masih bergelantungan pada sisa-sisa daun dan juga batang. Dalam hati ia bertekad akan membuat perhitungan dengan menyemprot obat hama. Belum sempat niat itu terucap apalagi terlaksana, sebuah bisikan terdengar mematahkan niatnya. "Apa? Isih kepingin serakata. Sawangan polo-poloku sakmene akeh siap mbabat opo sing sira tandur." Seketika petani itu pun lemas. Perlahan-lahan matanya menyapu tanaman kacang panjang di hadapannya yang dipenuhi dengan ulat-ulat serupa. Tanpa mampu berlari, ia menyeret langkahnya kembali pulang. Semakin hari, teror semakin terasa menyiksa. Banyak warga mulai pasrah pada keadaan ataupun kutukan. Ya, tidak salah lagi, ini adalah sebuah kutukan. Entah pantangan apa yang sudah warga desa itu langgar, sehingga makhluk pengerat jadi-jadian itu muncul menebar teror di penjuru desa. Aktivitas tetap berlangsung sebagaimana mestinya, kecuali perekonomian dapur yang terasa mencekik. Paceklik yang terjadi tak ayal membuat segala harga pangan melejit naik. Pedagang dan tengkulak harus mencari persediaan dagang keluar desa lalu menjajakannya di pasar rakyat dengan harga yang kiranya kurang sopan bagi orang kampung. Sebutlah Pardi, seorang supir sekaligus pemilik mobil pick-up sewaan yang sering mengangkut barang-barang dagangan dari luar desa. Malam itu selepas maghrib, ia masih di perjalanan pulang dari mengantar barang keluar desa. Kondisi bak belakang mobil telah kosong. Lelah melakukan perjalanan seharian, ia menguap beberapa kali. Jalanan terasa sepi dan juga panjang, padahal mata sudahlah mendamba bantal. Mobil Pardi melintas di jalan lurus yang diapit hamparan bumi berselimut peluru hijau. Persawahan kilat beberapa kali menjilat angkasa. Pardi pun berharap semoga hujan lekas turun membasahi bumi hari ini dan hari-hari seterusnya, bahkan bulan-bulan ke depannya. Kalau bisa hingga membanjiri petak-petak sawah, menghanyutkan bandrol-bandrol harga pangan tak manusiawi itu. Pardi pun kemudian menepikan mobil pick-up menghadang perjalanan seseorang berkemping pandan yang menggiring belasan ekor kambing. Orang tua ringkih itu lekas menghalau ternaknya dari tengah jalan agar tidak tertabrak mobil Pardi. "Mau kemana, Mbah?" tanya Pardi, melongokkan separuh dirinya dari jendela mobil. "Ini loh Le, habis menggembala kambing, mau pulang malah kemalaman.
Jawab orang tua itu. Pardi pun manggut-manggut. Pikirnya kala itu orang tua itu kerepotan membawa ternak sebanyak itu, hanya seorang diri, sehingga terlambat tiba di rumah sebelum sandikala. Setelah itu, Pardi pun menawarkan tumpangan dan diterima oleh orang tua itu dengan senang hati. Pardi hendak turun membantu menaikkan ternak-ternak itu ke bak belakang mobil. Biarlah belasan kambing itu berdesakan di sana, sementara tuannya duduk di samping supir sekaligus penunjuk jalan. Akan tetapi, orang tua itu meminta Pardi tidak usah turun. Ia senang Pardi telah menawarkan bantuan mengantarkannya pulang. Ia tak ingin merepotkan Pardi dengan menaikkan kambing-kambing itu. Tak berselang lama, orang tua itu pun sudah duduk di samping Pardi, menunjukkan satu arah, kemudian mobil itu pun melaju. "Sampean orang baik, saya berterima kasih sudah diberi tumpangan, Le." Orang tua itu pun berkata dengan tulus. Sebagai sesama manusia harus saling tolong menolong, Mbah. Toh saya juga sedang kosong, tidak ada muatan, Mbah. Pardi pun mencoba merendah. Ia sekilas melihat orang tua itu, melihat keluar jendela menatap petak-petak sawah yang menghitam di telan malam. "Gagal panen, Mbah." Suara Pardi menginterupsi pandangan orang tua itu. "Andai mereka mau menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan, cobaan buruk pasti terelakkan, Le." "Maksudnya, Mbah, bagaimana?" Kening Pardi mengernyit tidak mengerti. "Ger, di zaman dulu, dari moyang dan leluhur dulu, ada etika yang berlaku ketika akan menggarap sawah. Ada permisinya pada siapa yang mendiami petak sawah itu. Bukan main tanam lalu mengangkangi sendiri hasilnya. Begitupun ketika panen, selayaknya disisihkan sedikit sebagai rasa syukur kepada Yang Kuasa dan kepada yang memberi sesuatu yang dikeramatkan di wilayah itu. Jangan sampai luntur. Sudah, Ger, saya turun di sini saja. Rumah saya tinggal menyeberang jalan itu, Ger." Pardi kemudian menghentikan laju mobilnya. Setelah mengucap beberapa kali terima kasih, orang tua itu pun turun dan seperti tadi ia meminta Pardi tidak perlu membantu menurunkan ternaknya. Pardi menurut. Ia tetap di belakang kemudi sembari mencerna tiap kata orang tua itu. Rasa kantuk kembali datang membuatnya semakin tidak paham apa makna ucapan orang tua itu. Pardi menggeleng-gelengkan kepala lalu melihat ke arah spion sekedar memastikan apakah semua ternak telah turun. Bukan main terkejutnya Pardi kala itu. Dari bak belakang mobilnya puluhan tikus meloncat turun dan berlarian ke seberang jalan, ke arah petak sawah terakhir sebelum memasuki daerah rumah-rumah penduduk. Tikus terakhir telah meloncat turun. Seekor tikus sebesar indukan kucing yang menunggu di seberang jalan seolah menatap mata Pardi, kemudian berbalik menyusul kawanannya. Nyatakah apa yang ia lihat tadi? Atau sepanjang jalan tadi ia tertidur karena kantuk tak tertahan dan kini tengah bermimpi? Pardi kemudian mengucek matanya berkali-kali. Dan sialnya, semua ini merupakan nyata. Lekas ia injak pedal gas dalam-dalam menghambur ke arah desa. Rentetan kejadian di luar nalar manusia biasa, manusia murni, bukan manusia jadi-jadian. Itu pun langsung mendorong warga untuk melakukan rembuk desa. Dan benar saja, gerimis walau masih enggan menjelma hujan sudah mau turun beberapa hari belakangan ini. Itu artinya musim penghujan sudah dapat dinanti dan warga tidak mau masa tanam padi akan mengalami kutukan seperti apa yang menimpa tanaman jagung dan palawija yang lain. Rembuk desa itu pun dipimpin oleh beberapa tokoh yang dituakan. Bukan orang-orang dari pemerintahan. Permasalahan lintas dimensi, lintas dunia haruslah diselesaikan bersama orang-orang yang berhubungan dengan dunia tersebut. Bukan yang berhubungan dengan komputer ataupun tinta. Toh biarpun terbukti tikus-tikus itu adalah tersangka teror yang menggagalkan panen, mereka pun tidak bisa diseret ke meja hijau. Jadi untuk apa melibatkan pemerintah? Rembukan berjalan damai, warga pun menyimak baik-baik petuah dan anjuran dari yang dituakan. Teror ini memang keterlaluan dan merugikan. Tapi mari kita telaah baik-baik setiap kejadian yang menimpa beberapa warga kita. Anggaplah semua itu sebuah petunjuk, sebuah peringatan untuk kita yang lalai.
Gusti Pangeran memberikan cobaan tentu untuk suatu alasan, dan makhluk yang meneror kita bisa jadi sebuah teguran atas kesalahan kita sebagai manusia biasa. Salah seorang lelaki tua dengan udeng di kepala memberikan jeda sesaat, membiarkan warga merasapi perkataannya. Sebentar lagi semua jagung telah terpanen, biarpun hanya tepung, tonggak, batang jagungnya saja tanpa jagung. Sebentar lagi rendeng ataupun musim penghujan, dan sawah harus disiapkan untuk ditanami padi. Sebelum mulai menggarap sawah, saya harap setiap sawah diberikan sesajen sebagai ucapan permisi, dan pemilik sawah bisa melakukan sedekah sedikit untuk memulai penggarapan sawah kepada para tetangga, memohon kepada Gusti Pangeran agar diberi kelancaran dan keberkahan. Mungkin ini yang kita lupakan. Pardi yang kala itu turut hadir pun ikut manggut-manggut. Kini ia bisa menangkap maksud perkataan penggembala tua yang pernah ia tolong. Bahman juga manggut-manggut. Sebagai petani tua, ia tentu mengetahui tradisi sebelum menggarap sawah tersebut dan membenarkan ucapan lelaki tua berudeng itu. Saat tiba musim panen nanti, jangan lupa untuk menaruh lagi sesajen di sawah, dan alangkah eloknya jika kita menyisihkan sedikit hasil panen untuk diberikan kepada tetangga, dan melakukan kenduri sebagai ucapan syukur kita atas panen yang diberikan oleh Gusti Pangeran. Begitulah seterusnya hingga kini menjelang kegiatan menggarap sawah dan juga panen akan dijumpai beberapa sesajen berupa ayam kampung panggang, telur, umbur rampe, dan lain-lainnya pada sudut petak sawah yang akan digarap. Tradisi lama kembali hidup dan warga kembali dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon ampun dan juga perlindungan. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur, bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada, dan tentunya yang kami harapkan bisa bermanfaat. Cerita kali ini merupakan sebuah karya dari salah satu sahabat kita yang bernama Si Manis. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada beliau, dan kami ucapkan pula terima kasih banyak kepada teman-teman dimanapun berada yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan semoga untuk teman-teman ataupun saudara kita yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan mungkin untuk teman-teman dimanapun berada yang ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kisah pribadi ataupun keluarga ataupun tetangga, bisa dikirimkan ke WhatsApp kami 0852 1882 0074. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.